Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku akan mewawancarai tugas wawancara sih sebenarnya. Tugas wawancara mata kuliah pembelajaran literasi di sekolah dasar. Nah, tadi itu aku mewawancarai salah satu murid sekolah dasar yang ada di sekitaran tempat aku ngajar. Jadi untuk tahu lebih lanjut ceritanya, jangan lupa ditonton terus ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Siapa namanya? Najwa. Namanya Najwa. Oke. Najwa, Bu Guru mau tanya, Najwa suka menulis dan membaca nggak? Suka. Oke. Kenapa Najwa suka menulis dan membaca? Biar pintar. Oh, biar pintar. Masya Allah, hebat. Oke. Bu Sita pernah nggak nyuruh Najwa jangan lupa ya baca sama belajar nulis lagi di rumah? Nggak pernah. Siapa tuh yang suka nyuruh nulis sama membaca? Siapa yang suka suruh Najwa? Najwa jangan lupa belajar nulis lagi, bacanya lagi biar kamu lancar. Mama atau Bu Guru? Mama. Ya. Tapi Bu Sita pernah nggak ngasih tahu kayak gitu? Enggak pernah. Oke. Terus misalkan mau bobo, Najwa suka dibacain buku baca nggak sama Mama? Nggak pernah dibacain buku cerita sama Mama. Oke. Terus sama sering ngingetin nggak di rumah? Najwa jangan lupa ya baca di rumah, baca buku, terus belajar nulis biar lebih rapi lagi. Pernah nggak? Pernah. Gitu. Sering. Mama, gimana kalau ngingetin? Kalau ngingetin Najwa biar belajar nulis lagi, terus rajin baca lagi, gimana ya? Coba pakai kata-kata. Gimana Najwa? Terus jangan lupa. Oh gitu, Mama. Kalau di rumah. Oke. Terus kalau cara nyuruh Mama nyuruhnya gimana biar Najwa mau belajar tuh gimana? Langsung belajar aja. Oh gitu. Najwa belajar nih gitu. Waktunya belajar gitu. Terus Najwa mau? Oh gitu. Najwa pernah nggak disuruh belajar terus Najwanya marah-marah? Enggak. Oke, pintar. Terus Najwa lebih suka belajar sendiri atau disuruh sama orang tua? Apa nunggu disuruh sama orang tua? Belajar sendiri tanpa disuruh sama orang tua. Iya, bagus. Oke. Terus Najwa lebih suka belajar di buku tulis membaca atau Najwa lebih suka main HP? Belajar, benar. Kalau di rumah suka main HP nggak? Benar. Oh gitu. Tapi suka dikasih handphone nggak sama Mama? Enggak, benar. Enggak apa iya nih? Enggak, oke. Ya, berarti Najwa lebih suka membaca apa aja buku cerita yang pernah Najwa baca? Buku cerita. Yang pernah Najwa baca apa nih? Apa si Kancil atau Maling Kundang atau apa? Seingat Najwa deh apa? Apa tentang menghormati orang tua, sayangi teman, atau apa? Ini ceritanya. Apa kartun? Kisah Nabi? Kenapa? Kancil. Oke. Kisah Nabi Najwa pernah baca? Oke. Bentar. Sip. Oke, itu sekian aja. Bu Guru terima kasih sama Najwa sudah mau bercerita di sini. Semoga Najwa semakin semangat ya belajar di
bacanya harus banyak-banyak baca buku supaya Najwa tambah pinter, tambah wawasannya. Karena dari dulu kita belajar banyak. Kalau Najwa sering-sering baca buku, nanti Najwa tahu semuanya. Biar cepat pinter. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Oke, dari hasil wawancara Ananda Najwa tadi, kesimpulan yang saya bisa tangkap atau bisa saya ambil kesimpulannya, alhamdulillahnya Najwa ini anaknya lebih suka membaca dan menulis. Terlihat sih memang di kelas dia lebih suka menulis dan membaca seperti itu. Nah, terus tadi juga saya melontarkan pertanyaan tentang apakah Najwa lebih suka bermain handphone, gadget, mencari materi-materi di handphone, atau membaca artikel-artikel ataupun membaca buku bacaan kartun di handphone. Ternyata dia tidak, dia lebih suka membaca di buku bacaan, dan alhamdulillahnya dia lebih suka belajar dari dia sendiri, bukan karena dorongan dari ibunya gitu. Dan menurut saya Najwa ini patut dicontoh ya, apalagi di era pandemi seperti ini. Kadang ada anak-anak yang tidak suka membaca buku, kurang suka membaca buku. Dia lebih suka bermain gadget dibandingkan membaca buku. Nah, alhamdulillahnya Ananda Najwa lebih suka membaca buku ketimbang gadget. Nah, ini juga harusnya kita lebih mendukung anak-anak kita belajar di rumah, harus tetap diawasi di dalam rumah. Ketika anak-anak kita bermain handphone atau apapun itu, membuka handphone apalagi ya, karena handphone itu sangat cepat merusak generasi anak seperti itu. Nah, kenapa kita harus mendukung cara belajar anak di rumah, apalagi minat membaca atau menulis anak gitu di rumah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, anak-anak kan cepat bosan. Nah, kita harus mensupport. Selain mensupport, kita juga harus memfasilitasi segala kebutuhan anak di rumah. Nah, jadi buat ibu-ibu atau mama yang di rumah yang mempunyai anak-anak seusia sekolah dasar, jangan pernah mengeluh, karena nggak baik juga buat anaknya gitu. Kalau mamanya mengeluh, nanti anaknya jadi ikut-ikutan males gitu. Kalau mamanya semangat, kasih support, insya Allah anaknya pun selalu senang. Jadi anak itu tergantung kondisi ibunya. Kalau memang ibunya dari awal, misalkan ada tugas dari tugas storytelling di sekolah. Nah, kalau mamanya udah dari awal bilang, udahlah baca sendiri aja, kamu bikin tugas sendiri, gimana anaknya mau termotivasi? Gimana anaknya mau semangat kalau ibunya pun tidak mendukung, tidak ikut memotivasi anaknya? Jadi sebelum menanamkan semangat kepada anak, ibunya pun sebenarnya harus semangat kalau menurut saya gitu. Nah, ibunya pun harus membawa aura positif untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Oke, sekian kesimpulan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Semoga bermanfaat wawancara saya tadi dengan Ananda Najwa. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, memakai masker. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.